Hi, my name is Hannah, and you're with the Sip Sip Show. Ada ramailah yang datang, ada yang parents dia bawa anak dia 8 tahun. Dan habis screening tuh saya ada satu mama tuh dia datang jumpa saya, dia cakap, "This is my son, umur dia 8 tahun. Thank you for the film." Anak saya tanya, "Mama, kalau lepas dia tengok tu film dia cakap, "Mama, kalau saya pindah agama, how do you feel?" What's up? Selamat kembali ke The Sip Show. Saya di KL without anyone. Tiada Chris, tiada Ate, tiada Ahmad. I'm alone. I had to set up everything. And I'm really bad at this. Tapi nasib kita punya tetamu ni sangat sabar. And survive menunggu saya setting up dengan kebengongan macam ni. Are we in focus? I hope we Ya, are. Okay. boleh. Right. So today we are in the presence of someone yang saya sangat-sangat segan sebenarnya. No. Tapi saya cuba berlakon untuk chill, cool. So today we are with Bebra Mylin. Yeah. Hello. Thank you. Welcome to the show. Thank you, Egan. Thank you for saying yes to this. Yes, thank you. So Bebra is a filmmaker, a lecturer, a wife. Apa lagi yang apa position kau lagi? Mother. Yeah. Okay. Berapa? 2 orang. 2 orang. Okay. Wow, okay. Yeah. Sama lah kita. Yeah. Wow, how do you juggle? Okay, itu nantilah kita masuk. Yeah. So, okay, first, how are you born creative? Macam mana? Cuba kita go to a history lesson, dengar apa kau punya, how were you early involvement in anything that is film? Okay. Kalau bilang film, I think itu kemudian lah. Saya rasa kalau misalnya seni, itu yang duluan bagi saya, sebab saya punya latar belakang, saya belajar waktu di sekolah menengah, saya dalam aliran sastra. Jadi saya belajar sastra. Kemudian saya juga suka join choir. Kemudian melukis, painting. Tetapi kalau mostly sebab saya dalam jurusan sastra, jadi saya banyak kalau literature itulah macam ya. Dan filem bagi saya selepas saya study di UiTM, itu pun sebenarnya secara kebetulan. Oh. Ya, jadi Bukan kau punya pilihan. Bukan pilihan sebenarnya. Ya. Okay. Sebab saya belajar di UiTM, actually saya apply untuk course Masscom UiTM. Ya. Tapi bila dapat surat tawaran UiTM, saya dapat diploma seni layar. Jadi bila saya call apa itu seni layar, dia cakap berkaitan dengan filem. Jadi saya cakap, oh kalau saya mau tukar pergi Masscom bolehkah? Dia cakap, oh boleh, tapi kau kena dapat pointer macam 3.5 above kah, begitu. Dia ada kriteria dia. Dia cakap kau kena melepasi 1 semester dulu, baru kau boleh tukar. Jadi saya cakap, oh bolehlah. Saya study dulu 1 semester, and then saya akan tukar. Ya. Itu. Thank you. Iya. Thank you. Oh, kita cakap dulu pasal Iya. we are, our venue is sponsored, sponsor gitu. By Iling from Ilham Gift Shop. Ilham Art Gallery Gift Shop. Yeah. And this episode is also brought to you by Globes dan Berhad, our main sponsor. Yang saya selalu lupa, kena ban lah sini. We'll talk more later. Come back to this. So your first semester belajar, kau cuba-cuba kau Filem, bilang. betul. Then what was this feeling? Is it something new? Ya, lepas tu kan tiba-tiba saya rasa macam exposure saya belajar filem, jumpa dengan ramai senior, dan jumpa orang Sabah juga belajar filem. Oh, ada macam connection lah. Lepas tu dia cakap, oh mari kita pergi syuting apa semua. Dan saya perasan macam, oh sebenarnya
macam saya mau belajar Masscom ni mungkin sebab exposure ataupun pengenalan saya tentang filem itu belum ada. Yang saya faham TV. Jadi TV Masscom kan. Jadi rupanya ada persamaan dengan TV filem kan. Jadi format, walaupun format yang berlainan. Lepas tu and then bila saya belajar kan, then rupanya dapat result, saya dapat achieve yang 3.5 above tu lah. Terus Oh, then office tanya, kau mau tukar sudah? Sebab saya kena dipilih 1 semester saja kan. okay. Saya cakap, tidaklah, saya stick. So I'll stay here in this program. Wow. Yeah, so that's when betul saya Berputik lah. Okay. yeah. Saya mau balik ke sekolah. Mm-mm. Aliran sastra. Betul. Okay. Saya pun literature juga dulu. Tapi waktu saya ambil sastra kan, it was very negative. Saya ada itu experience yang, alah kesian, dia aliran Iya, sastra. betul. Dia apa orang panggil tu? Art stream. Iya, betul. Dia art stream, tidak pala. Boleh cari kerja juga tu. Macam, Mm. apa yang tidak apa kan? Saya happy saya dapat. Saya memang suka melukis kan Yeah. dari kecil. Mm-mm. So saya rasa macam sakit hati ni. Because Faham. first this was saya punya kesakitan dengan family lah. Mungkin sebab family saya banyak doktor, lawyer, engineer gitu kan. Oh. Jadi bila diorang dengar yang Sigan begini, cakap alamak ni lain sikit ni lah. Iya. So did you feel something similar begitu? Um, Adakah? Adakah kau nampak benda-benda begini? Saya rasa mungkin sebab saya anak sulung, jadi saya punya, dan family saya pun boleh cakap banyak yang tinggal di Papar. Jadi kami kalau di KK di Kepayan kan tiada yang selalu macam mungkin comparing lah kan dengan family yang lain. Jadi saya rasa perbezaan antara sastra, being aliran sastra atau sains itu hanya saya rasa ketara di sekolah. Jadi mungkin ada rasa macam saya kelas sastra tidak pandai macam aliran sains atau account misalnya kan. Ya. Tapi mungkin sebab saya rasa mungkin parents saya juga lah sangat supportive. Ya, jadi mungkin ya, mungkin kalau ingin cakap macam mungkin family juga kan ada rasa stres. Dan ya, saya rasa family saya sangat supportive lah. Because my mom and my dad pun dia orang kerja sendiri juga kan, kerja di pelabuhan. My mom kerja di hotel Shangri-La. Jadi dia sentiasa support mungkin belajar bagus-bagus. Jadi saya mungkin fokus saya adalah buat yang terbaik untuk apa yang kita belajar sajalah. Ya. That's very nice. Ya. Tapi di dalam sekolah tu sendiri dia sudah ada macam hierarki. Sastra tu di mana, science stream tu di mana. Ya, mungkin sebab dulu saya di convent kan, Okay. di San Francis, jadi dia mungkin tidak ketara hierarki, tapi saya boleh rasa lah macam mungkin saya sendiri punya perasaan, mungkin aliran sastra ni tidak setanding dengan yang sains kan ya. But look at you now. Ya. Sangat cool. So habis apa tu? What was this course called? Film. Program film. Just perfilman gitulah. Ya, dulu nama dia seni layar. Jadi kalau di UiTM ni dia berubah-ubah macam dulu seni layar waktu batch saya. Lepas tu saya degree kan dia tukar lagi nama teknologi kreatif. Kenapa? Begitu, film. Mungkin I Ikut think siapa dia, UiTM punya ya. Mungkin ada waktu perubahan akademik punya itulah Sayang program. kan seni layar tu pun yang sedap. Iya, so sekarang nama dia program film yang terbaru. Ya, ya. Saya masih suka seni layar. Ya, seni layar. Dia punya this is my problem kalau saya interview orang kreatif. Saya assume I know this person sudah. So sekarang saya mau try korek benda yang saya rasa orang tidak tahu. Saya bukan bilang seni pandai, but I feel like I know this thing. So saya mau tanya bagi pihak the audience, beza waktu kamu student dulu sama maybe the recent years on your I don't know, perilaku, kau punya attitude in filmmaking. Can we start there? Macam were you as excited
as you were during the Hmm. first years gitu. Mm-mm. Mm-mm. Coba cerita Yang dulu dengan yang yang sekarang. sekarang. I think dulu ya sebab exposure saya itu sangat kurang kan waktu kita mula-mula study, dan saya rasa saya sangat beruntung juga sebab cikgu-cikgu ataupun pensyarah-pensyarah di UiTM itu adalah saya rasa antara yang di Malaysia antara yang sangat berpengalaman dan memang arif dalam perfilman lah. Okay. Antaranya Dr. Norman Yusof, dia Right. sangat kalau sekarang dia sangat aktif untuk buat film curation. Jadi kalau waktu saya study dulu, saya rasa saya belajar filem, menonton filem, literasi filem itu belajar dengan Dr. Norman Yusof. Sebab setiap hari, I think almost setiap minggu dia mesti tayang filem yang saya tidak pernah tengok pun. Filem-filem dari Iran, filem-filem dari Jepun, filem-filem klasik dari Perancis. Saya rasa kalau saya tidak belajar filem, saya tidak akan tengoklah filem-filem ini. Jadi saya didedahkan dengan kan ke Macam mana kamu pelbagaian dapat filem. akses untuk tengok filem-filem luar? Saya rasa Dr. Norman dia ada personal collection dan dia memang peminat filem. Ya, jadi even until now banyak filem-filem curation yang dibuat di Semenanjung atau di KL, dia aktif di Finas pun, dia memang pakar rujuk lah begitu kalau tayangan filem, dia banyak collection. Norman Yusof. Norman Yusof. Okay. Ya, Saya akan jadi meng-google. memang saya rasa kalau pelajar UiTM sebut Dr. Norman Yusof memang akan kenal. Jadi dia sangat mendedahkan semua pelajar-pelajar untuk menonton filem. Jadi saya rasa saya sangat terhutang budi lah sebagai bekas pensyarah. Dan sekarang he is one of my colleague juga di Really? UiTM. Jadi masih aktif lagi menayangkan Iyalah, filem man. kan. Jadi ya, jadi saya didedahkan dengan filem-filem yang itulah, filem-filem klasik Jepun, India kan. Dan sekarang saya rasa saya banyak terhutang budi dengan ya pendedahan exposure yang itulah. Even nanti kalau saya buat filem pun, saya akan remind balik filem apa yang saya terkesan, yang personal, deeply personal, yang sudah saya tengok dulu, dan how can I adapt that type of style and directing style or the storytelling dalam saya punya karya lah. Let's say lah kalau kau tidak jumpa seorang Norman Yusof, would you be still in filming? Saya rasa saya rasa impact yang besar mungkin dari pensyarah Norman Yusof Kan? itulah. Orang-orang jenis begini yang bikin kau Yes. ketagih. Ya, betul. Ya. And then banyak juga lecturer-lecturer lain, macam even Prof Razak Muhaiddin pun dulu was one of my lecturer juga. So dalam filem, dalam kelas dia ada tayang filem dulu kan popular, filem Ada Apa Dengan Cinta. Jadi kita pun menonton, kita study filem Ada Apa Dengan Cinta. Kemudian Encik Zaki, dia dulu pernah jadi pengacara Majalah 3 antara yang terawal. Ya, dan dia juga pensyarah di UiTM, so dia ajar MCP, Multiple Camera Production. Ya, jadi memang experience in industry and also active in academics lah, ya, lecturer ini. Saya jadi sangat beruntung. Biasa. Ya. Banyak saya mau korek pasal ni barang, but I think today we're here for something else. So kita move on pergi apalah. So habis belajar. Habis belajar, what was your experience like in the real world? Tapi kau habis belajar terus jadi lecturer bukan? Actually lepas habis degree tu saya bekerja sekejap dengan satu production company. Nama dia Firdaus Maju. Actually sebelum tu saya pernah intern dengan company Firdaus Maju. Firdaus Maju ni dia adalah company yang banyak produce documentaries and content for TV Astro. Jadi saya pernah intern di situ, jadi pernah buat documentary, buat entertainment punya subjek juga. Kemudian habis belajar tu dia cakap, Bebra kita kerja dengan kami lah sekejap. Dan dalam masa yang sama Dr. Norman Yusof pada waktu tu, saya punya ex-lecturer, dia cakap, Bebra kau berminat kamu sambung master dan kita akan offer you as under satu young lecturer scheme lah. Saya cakap, oh ya boleh, saya berminat. Dan waktu tu pun memang saya tidak terfikir yang ada rupanya peluang untuk sambung master. Lepas tu dia balik jadi kerja, jadi lecturer. Saya baru tahu bila Dr. Norman Yusof
offer itulah. Dan saya kerja sekejap sementara menunggu dipanggil untuk interview yang tu. So ini membuktikan yang kau ni hebat lah. Tidak, tapi saya rasa saya mungkin peluang itu yang orang-orang yang mungkin yang banyak membantu saya. Ya, saya bersyukur yang itu juga ya. Wow. Ada apa-apa internal struggles yang kau bikin, yang kau hadapi waktu kenapa pasal BPM sangat apa ni? Mentang-mentang kita di KL. Iya, betul. So, okay, anyway. Macam di dalam kau ni kan, because I feel like orang-orang artistik ni dia akan ada internal conflict. Best. Ya, Do you have anything yang you struggle with bila kau you're trying to be a filmmaker? Ya, ada apa-apa yang kau boleh share ke? Ya. I think membuat filem di sini, kesedaran membuat filem di sini tu memang selepas experience orang-orang yang saya sendiri berhadapan lah orang-orang di KL macam itu kan. Bila saya pindah di sini waktu habis Form 5 dapat tawaran belajar di UiTM. Ya, ada banyak macam saya rasa, oh rupanya KL ni macam ni. Dan itu pun first time saya berpisah daripada family. Jadi sendiri macam independent juga. Jadi KL ni macam ni. Ya. Meaning? Rupanya bagus ya, atau tidak bagus? Ya, saya ada experience yang both lah actually. Okay. Macam tentang kita sebagai orang Kristian atau orang-orang dari Sabah. Jadi itu ada dalam filem Nina Bau. Macam persoalan macam bila sudah sampai datang Malaysia ataupun dan dulu ya saya Kristian kan, jadi di UiTM mostly Muslim Melayu. Jadi bila saya dalam kelas saya satu orang saja Kristian Sabah. Jadi even ada soalan macam, oh kau pakai cross? Dulu saya pakai cross kan. Kenapa kau pakai cross? Macam sebenarnya di sini tidak dibenarkan. Jadi kalau boleh minta dibuka. Jadi saya rasa dulu di Sabah saya tidak pernah ada soalan atau macam tu kan teguran yang begitu. Kenapa di sini ada? Jadi saya baru perasan ada gap yang dulu saya tidak tahu rupanya. Oh di Semenanjung ada pemikiran perspektif yang macam tu. Ya. Ya. Saya pun ada experience yang sama. Dan saya jumpa kawan-kawan yang masuk private university yang lain lah. Tempat saya pun private uni juga, cuma dia under UTM. So the culture is very how you say, dia kurang pendedahan juga. But I think it's just the culture yang the segregation, ada, dia bukan bilang racial tension, tapi kan memang dia berpuak-puak. Yang kawan-kawan yang the Indians will lepak together, the Chinese lepak together, and the Malay. I don't see it as racism, no. It's just naturally begitu. I mean, dia punya bahasa pun they can talk better dengan kawan-kawan dirang kan. So bila saya datang sana kan, jadi as a Sabahan kan macam bingung ni, because my surname is Ishwar. So I'm Malayali. Lepas tu banyak the Indians tengok from the list, Harold Ishwar, dia bagus tinggal dengan kita di kita punya apartment dia bilang kan. So bila saya show up to dia punya tempat mau tinggal ni kan, kau Melayu kan? Bukan. Dia macam jadi hang sekejap ni. So a lot of confusion lah. So bila saya jumpa ni kawan-kawan dari private U yang lain, so saya cakap lah, I'm facing this kind of things. So, you're in the wrong side of KL, dia kan. So bila saya pergi tempat dirang, I guess nowadays diorang panggil, ini orang-orang liberal, dia kan. Bukan dia bilang there's negative connotation, bukanlah isap dada, kapi, clubbing, no. It's just that they gel better di tempat-tempat. Maybe it's the income level. Maybe parents dirang mungkin orang-orang yang ada mungkin. And then dirang influence in a different way. Maybe. Saya pun tidak sure. So bila saya balik pergi tempat saya yang under
marah loan. Yeah. So makan pun yang tunggu. Mm-mm. Kan kalau loan marah ni setiap 6 bulan, the first month tu dia saja yang loan masukkan. So you have to like pandai-pandai lah kamu Yeah. manage kau punya. So kami jenis yang memang pokai memanjang. Mm-mm. So, Mm-mm. so I think we were those kind of people yang saya tahu. That's why I say income level dia macam tu. And the mentality is like that. I'm not sure if I'm making sense or not. Mm-mm. Anyway, Mm. okay. Free being Christian in KL. Saya Yeah. rasa kalau ada orang yang ada experience yang sama, do leave a comment. Yes. Maybe this kita interact positively because yalah KL anything can happen. Tidak semestinya benda yang buruk saja. I'm sure elemen ini bikin kau punya filem lebih spicy. Kan? Habis kalau dia flat saja Yeah. macam Mm. so how do you first you experience this weirdness kan? Then bila kau adapt into your film how Because I think first clip yang kita release awal untuk Ninawa is the clip yang pasal orang Semenanjung be Bintulu like biasa. kalau ya itu kan. Hmm. Sekarang sudah even di saya punya Facebook saja sudah hit I think more than 200k. But sekarang and then saya rasa itu proses yang paling banyak komen. Dan even sekarang orang boleh komen lah macam oh saya pun begini, saya pun pernah kena begini. And then ada yang komen oh ini sejak tahun even in the 1970s sudah ada. Oh. Soalan-soalan yang begini even until now orang bilang dulu dan sekarang masih sama ya jadi saya rasa masih sangat relevan even until now kan Deli. Maybe it's just the way they talk lah kali kan. Diorang tidak terfikir yang kita mungkin terasa di hati. ya dan What else did Yeah. you find yang interesting untuk kasih adapt dalam kau punya filem? The culture here. The dialogue antara Semenanjung dengan Sabah saya rasa itu antara yang mungkin pengalaman saya sendiri ya dan juga kalau ini Nabau secara keseluruhan tentang tentang conversion itulah bila ada mungkin orang nampak oh kalau pergi Semenanjung saya mungkin akan pindah agama kan jadi I don't know if it's boleh cakap trend atau akan ada possibility untuk bertukar agama begitu. Jadi even itu yang saya nampak even dalam kawan-kawan, dalam family itulah. Ya dan ya it happened to me but of course for various reasons lah. Ya. So you were can I say a regular practicing Christian sebelum ni? Yes, yeah, because my dad dia sangat very strict juga Catholic? Yes, Catholic. Strong background of Catholic lah. Yeah, my mom was dulu dia SDA. Oh. Ya, so dia lepas dia kahwin dengan bapa saya dia convert. Bukan convert lah, dia pindah pergi Catholic lah. Ya. Tukar department. Ya. So waktu conversion tu kan, ini pun satu hal yang saya rasa saya faham betul. And I don't know how to ask this question. What happened? Like macam mana kau boleh? We might kena kecam, but this is very natural lah. Apa yang kau rasa waktu yang kau mau convert? Do you see a different light atau an understanding yang kau sangat happy mau terima? What was it like? The process was agak lama lah untuk berpindah agama. Satu mungkin sebab saya ada in relationship dengan orang yang bukan Kristian. Jadi jadi persoalan tentang pindah agama ini memang sudah banyak kali saya terfikirlah even macam sebenarnya mungkin tidak payahlah teruskan this relationship because family saya pun tidak setuju kan. Tapi saya observe, saya belajar juga tentang
tentang agama Kristen dan juga Islam. Even agama lain pun, macam bila saya pergi Sri Lanka, saya belajar tentang Buddhism, ya kan. Jadi belajar tentang agama lah. Dan di situ mungkin saya tahu ada perbezaan antara agama dan spirituality, dan ada persamaan antara agama Islam dan Kristen yang kan yang kita, even waktu saya sekolah menengah dulu, saya suka tengok apa tu, Jejak Rasul. Oh, So kan ada satu itu waktu untuk kasih kalau lupa lapar time iya, time bulan bulan puasa puasa tu. kan. Saya rasa saya suka sejarah dan saya nampak macam ada similarity ya antara Kristian dengan ini kan. Tapi parents saya rasa bekas orang sangat strict. Jadi kalau kita tengok rancangan yang mungkin ada Muslim punya kan, saya cakap. Jadi saya rasa takut. Jadi mungkin bapak saya cakap, oh suruh tukar tu channel. Jadi Oh, saya mau belajar, ada spark untuk belajar tentang mungkin tentang sejarah, tentang agama kan, tapi ada restriction. Jadi di sini baru jumpa ramai orang, sudah ada boleh belajar sendirilah. Jadi I think so proses yang agak lama juga, dan sebenarnya yang spark saya juga untuk buat Ninavau lah dulu kan, adalah daripada pengalaman by best friend. Bila dia belajar di KL, dan saya pun kebetulan belajar di KL, saya cakap saya mau jumpa, and then saya mau jumpalah, sudah lama tidak jumpa kan. Dia cakap dia sudah pindah agama, tapi dia tidak kasih tahu family dia. Jadi itu pun saya macam, kenapa kau tidak kasih tahu family kau? Jadi saya ada fikiran tentang, kau datang KL mesti mau tukar agama, tu tidak kasih tahu family kau kan. So, saya ada negative connotation tentang, orang Sabah memang begini atau macam mana. Jadi dari situ slowly saya belajar lah sebenarnya apa intention orang untuk berpindah agama. Kemudian bila saya berpindah agama, saya masuk kelas mualaf. Lagi banyak perspektif cerita-cerita yang apa pandangan diorang untuk tentang Islam, dan selepas menjadi seorang mualaf lah. Jadi saya punya ustaz yang buat proses conversion saya tu kan, dia pun seorang mualaf juga. Jadi dia belajar, dia cakap, dia bagi tahu saya waktu dia mau pindah agama tu, memang family dia memang tentang habis-habis lah, tidak terima dia suruh keluar rumah. Saya cakap, Bebra, kau tahu saya buat apa? Saya keluar rumah, pintu depan, saya masuk balik pintu belakang. So I think for me, walaupun family kita tentang habis-habisan, family still number one. So saya cakap, because selama ni saya belajar Islam, dari orang Islam sendiri berbeza dia punya interpretation. Masuk Islam kau kena solat, kau kena ini, pakai tudung, kau ada tukar nama Islam apa. Tapi bila kita belajar Islam dari orang yang bukan Islam, yang memang faham dan mencari agama itu kan, lain dia punya itu, dan dia punya filosofi dia. Jadi perspektif I think orang lain. jadi bila dia sebut tentang Bebra, walaupun kita sudah berbeza agama, family tetap nomor satu. Jadi sebenarnya saya mencari yang itu, saya cari orang yang saya walaupun mungkin saya sudah berpindah agama, tapi saya dengan family saya masih penting. Wow, it's very strong. So did Mus play a role in this conversion? Boleh saya pergi terus ke situ kan? Yes, boleh. Dia tidak takut dengan in his position kan? Dia tidak takut ke yang pasal kau lah saya punya anak convert gitu. Dia tidak tu. But I guess I know yang niat paling the base of all this memang dari kau juga kan. So kalau kau boleh mewakilkan Mus lah, apa dia punya perasaan time tu? I think memang kalau ikut personal stories lah kan, memang even my dad pun saya rasa dia pernah confront dengan Mus juga tentang I don't know, because Mus pernah bagi tahu hari itu ada bapa ada cakap something dengan saya. Can we talk about this? Ya, tak boleh ya. Okay. Tapi saya sebenarnya sampai sekarang saya tidak tahu apa bapa saya cakap. Ya. Tapi dia cakap ada something tentang kita lah yang sebenarnya tidak diteruskan. Tapi so saya faham tentang agama tu lah. Jadi but now kami masih bersama juga. Jadi
So saya rasa Mus mungkin dalam awal kami punya relationship pun dia tidak macam terlalu macam kau kena belajar Islam. Tidak, dia sangat very open dan family dia pun sangat terbuka juga. Jadi saya sangat respectful yang itu juga lah. Diorang tidak macam kau kena ikut kami pergi sini, kau kena belajar. Diorang tidak, diorang sangat open. Sebab itu pun ambil masa juga untuk kami untuk kami confirm yang okay, this is kita boleh teruskan. But sebenarnya masih mengambil masa juga even untuk saya dengan family saya, especially my dad lah. Even until now yang mungkin saya rasa saya mencari adalah betul-betul kita tidak pernah bercakap tentang ini, kenapa kita pindah agama. Are you okay? So saya rasa itu yang I think this film is for my dad and I want to dedicate this film untuk my family and my kehidupan. Saya dulu I'm Christian, now I'm Muslim. So this is not about this film is not about film conversion, tentang conversion, but about acceptance, penerimaan. It's very powerful. Sebelum dan selepas kau ada anak, was the relationship with your dad different? Ada efek kah kalau ada cucu ni? And especially sudah Itu yang ada best. cucu kan, But I think ada satu insiden lah juga dalam dalam saya punya kehidupan lah kan. Sebab anak saya yang first tu dia ada sakit, it's a rare disease, hemophilia A. Okay. So sebab my dad ni dia masih mau percaya yang mungkin dia kena berdoa dengan Tuhan untuk dapat kesembuhan. Jadi dia walaupun dia tahu saya sudah convert, dia akan bawa saya pergi yang tempat yang dia percayalah, macam kita pergi church, kita pergi berdoa di situ, bawa anak walaupun dia tahu saya sudah convert kan. Jadi but Mus masih dia nasib baik, dia bukan yang jangan pergi kita sudah Islam, tidak. Dia it's okay, it's easy or dad, just kita follow apa yang dia mau untuk anak kita, mungkin yang terbaik kan. Jadi jadi anak saya yang nombor 1 ni pun bagi saya masih ada satu proses yang healing yang saya macam in between. Because my dad dia mau ini ke Kristian, yang ini saya masih sini. Jadi ada satu masa saya kena saya patuh, saya ikut dia bawa kan pergi untuk proses sembuhan. Tapi jadi saya Ini rasa macam kena pray over begitulah. jadi itu masih saya punya juga konflik sekarang even until now. But I think untuk anak saya lah in the future nanti kan dia faham, I hope lah dia mungkin belajar juga tentang, mungkin tengok family dia yang ada yang berbeza agama ini kan. Dan so it's complicated but it's life. And I guess for your dad, dia rasa itu yang terbaik mungkin. I don't want to talk on behalf of him, but maybe yalah niat tu bagus kan. So I'm not sure. I'm not sure what this is. Saya punya datuk is I guess he's a free thinker. He goes everywhere. Tapi kung pun dia pergi. So before he died, dia minta kena baptize to become a Christian. Tapi he was never. He was super spiritual. Dia sangat orang lama kan. So ada ini mau kasih makan, ini asap begini, itu rumah mesti buat facing macam tu. So his spiritual sense is very powerful. Tapi dia tidak ada a sense of religion. Dia tidak embrace in one. Sama pun dia pergi. So kami selalu faham yang dia ni si bapa ni bukan pandai sembahyang. Tapi I remember one, saya macam bingung, saya balik kerja penat. Terus dia macam, saya tiap pernah nampak kau sembahyang, dia bilang. So, wih.
I think he saw me stress pa tu. Yeah. Kau pergi lah ba lang. Kau baca-baca lah ba bapa kami ke apa Yeah. lang. Saya macam kenapa kau cakap begitu lang? Bagus pa tu dia lang. It's good for you dia lang. Kau cuba lah dia lang. Terus macam mana kau tahu sebelum kau sembahyang pun tidak kan? Tapi saya tahu itu barang bagus dia cakap. In the sense kami dah bercakap, his words are very crude lah. Dia macam yalah orang kampung kan, orang kasar. So dia, kau sembahyang saja lah kan. Bagus tu untuk kau lah. So macam in a sense he knows apa ni barang and being spiritual, mamak dia berbelian. So he knows these kind of things. And dia, I feel like sebelum dia meninggal tu kan, dia tahu yang dia perlu pilih sudah. Okay. So dia minta kena baptize and his name was Abraham. Terus macam wow. So sangat my grandma pula we had a very long talk. Terus and I found out why this one I do off cast later lah. They found out yang we can do this now. I can just cut later. Macam bodoh ni saya rasa. So we cut that here. So sampai sekarang belum dia tahu. So I guess when I saw Nineveh, the short film, it was very berani ni saya rasa for you to do this. And I myself waktu saya belajar di UTM tu, saya ada ex-girlfriend sekarang. She was Muslim. Okay. And dia pun jenis bukan yang kau masuk Islam lah supaya kita boleh begini. What I love about my Muslim friends di sini kan, they don't preach. Macam I feel like Christians we preach. Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan begini. Kau jadi macam penat ni mau dengar. Here what I see is they teach you, diorang ajar dengan diorang punya kelakuan harian. Apa yang macam mana diorang jaga makan, jaga kebersihan, jaga semualah diorang jaga. So bila kau tengok pun kan yang tertimbul lah soalan-soalan kan, kenapa kau buat begitu? Sebab saya Islam dulu kan. Saya kena buat begitu. Padahal kan kalau in a sense yang kau cakap kan, how I see this thing kan, macam makan nasi mesti habis, jangan bazir. Sebab orang Islam tidak boleh bazir makanan. So, macam it's common sense juga kan. Nanti sayang duit apa semua. But they can relate everything to the religion. So macam wow, I'm sure orang-orang Kristian pun begitu bah. But jarang saya nampak. Jarang saya nampak orang Kristian yang betul-betul walk the talk. Diorang kadang-kadang macam ada terlari sikit. Tidak apalah. Macam Tuhan faham juga betul. Kegutan sekejap pun okey tu. But these people are very tahulah. What's your experience like? Macam mana kau boleh jatuh cinta dengan this new life? This new life I think saya mencari juga dan mencari who is God dan interpretasi Tuhan God dalam Kristian lain mungkin dengan agama Islam lain dan mungkin agama mungkin Buddhism lain juga kan. Jadi tapi mungkin saya percaya yang Tuhan itu ada satu. Jadi saya percaya yang itu sajalah. Jadi dan pembacaan ataupun kefahaman saya dengan Islam mungkin selari dengan itu. Dan kalau saya ingat balikan reflection ataupun sharing dari kawan-kawan mu'alaf yang lain, sebenarnya mungkin pengalaman kita dengan orang-orang yang Islam itu pun berbeza. Contohnya satu kawan saya itu mu'alaf, dia bilang dia
dia kerja di Brunei. Jadi Brunei majority semua kawan dia Islam. Tapi dia tidak jumpa Islam di Brunei. Dia jumpa Islam di tempat lain, di negara luar. Bila dia visit satu masjid, dia terbaca ada 99 names of God dalam Tuhan itu maha, kan? Jadi ada beberapa nama. Jadi saya rasa mencari Tuhan itu sangat personal untuk seseorang lah. Jadi dia sangat sacred. Jadi ya dan macam-macam sebab juga mungkin Igan punya sharing tadi tentang nenek itu kan. Saya pun sangat tersentuh yang itu sebab dia punya niat dia sendiri kan sangat personal yang kita tidak tahu, sesiapa pun tidak boleh tentukan. Jadi sama juga kalau dalam filem Ninawa pun orang cakap kenapa dia mau masuk Islam, kenapa dia pindah agama. Jadi itu soalan yang selalu saya dapat. Kenapa Ninawa mau pindah agama? Saya rasa saya tidak ada jawapan untuk itu ya. Saya rasa kalau saya bagi jawapan pun mungkin semua orang akan ada interpretation yang jadi kenapa gitu kan. Jadi saya rasa itu tidak penting, itu adalah urusan dia ya. Jadi ya for me it's a personal choice lah. Membuat kalau kita cakap memilih agama itu bebas kan, tapi sebenarnya kita masih terikat dengan our culture, budaya, orang, community, family. Jadi sebenarnya adakah memilih agama itu bebas untuk seseorang. Jadi itu persoalan saya juga lah tentang adakah memilih agama itu bebas. Iya. Macam saya rasa saya ditanya pula. Kau hijack saya visual. Ya. Minum sekejap. Minum. Chocolate? Yeah, with some shots of espresso. Wow. Kena ada kopi lah. Gila. Cute-nya dia punya sudu. Kan? Sedap. Kan? Macam saya mau lupa. Kebebasan memilih agama. Ya. Saya grow up dengan family yang sangat banyak conversion. Sangat banyak. Both sides of my family. My dad, my mom. And our conversion is banyak. Banyak. Macam my grandpa, dia dari Kerala, India. So he was Hindu. So dia datang sini, he was Christian. Convert to Christianity. And then for some reasons banyak dirang convert into Islam. Okay, there's a story here. I'm going to cut here. Come today, my sister converted, my cousins, we see that kita kena cari version Tuhan yang compatible dengan kita. Macam kau cakap, Tuhan tu satu. This is what I understand lah. Kalau dia satu, and you guys can oppose kalau kamu tidak agree. This is a teaching yang saya lupa apa nama dia. Kalau Tuhan tu sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat, dia boleh ada di semua agama yang dia mau, kan? So he can be in Christianity, he can be in Islam, he can be in wherever because he's God. So I believe a version of him or her, it is in the version yang compatible with me. Yang saya panggil Jesus. And you might call him something else. And bila saya faham tu and I embrace that, even if it's only for my own kepuasan. So bila saya punya adik convert, saya punya cousin convert, it was okay. So jadi macam, yalah, you found God there. Kau mau puja apa kau suka hati lah. Betul. And saya rasa saya tenang ni sekarang. So when I saw your film kan, I really hope people can see purpose in this film.
bukan bilang dia sengaja mau bikin ni film untuk kasih cucuk-cucuk orang Yeah. and to promote this kind of religion or to kasih down this religion. Yeah. Cuba kau cerita sikit kau punya kerisauan untuk kasih bikin to materialize this film. Mm. Adakah kau rasa macam nanti saya kena label begini, Mm. nanti saya kena label begitu? Mm. Cuba. Saya- Banyak saya bercakap. Kenapa? Ya, so I think idea untuk buat film Ninavau ni ya dia spark dari my best friend punya itu. Sebenarnya Ninavau short film itu film yang ketujuh. Jadi but spark idea itu sebenarnya sebelum film yang ketujuh ni lah. I think lebih awal. Jadi Oh, I know one day nanti saya mau jadikan ini sebagai satu film because dalam mungkin film di Sabah atau any short film saya tidak pernah tengok tentang idea yang sentuh tentang conversion ini di Sabah. Jadi bila saya buat skrip, saya buat casting, jadi saya panggil orang untuk pergi casting. Jadi I think mostly semua cakap ini sensitif Bebra, are you sure kamu buat ini? Lepas tapi at the same time ada yang cakap this is my son, my anak ada yang convert, abang saya, kakak saya. But kita tidak pernah tengok dalam film, so I want to like use this film maybe to engage, maybe to spark conversation tentang ini sebab kita mau simpan, kita cakap sensitif tidak boleh nanti apa orang cakap kan. But lepas saya buat itu film, saya rasa bila tayang di Semenanjung dan di Sabah reaction juga berbeza. Kalau orang Semenanjung cakap ini promote inilah nih agama Islam, tapi kalau Kristen ini macam menjatuhkan kita. Jadi ada dua perspektif yang berbeza. Dan bila saya tulis Ninavau feature film pun ada different reaction juga. Ada yang sudah tahu saya buat short film ini kan, jadi mau buat jadi versi film panjang pula. Contohnya dalam satu location yang kita pernah dapat, kita tengah recce, lepas tu dia tahu yang kita membuat Ninavau Vision feature film. Dia cakap kami tidak mau kau continue this shoot di location ni sebab kami tidak mau support kau punya inilah film. Wow. Sebab kami rasa kau mau promote agama lain bukan agama kita. That was not my intention. Yeah. Tapi orang membaca itu because ialah kefahaman, kita tidak boleh kontrol kan. Jadi I'm open. Jadi saya faham tentang sensitif itu sudah memang dari awal lagi. Dan rejection itu memang sudah ada. But I think because I think this story is relevant to our community, to our people, and I want us to share and also to have this film and in Malaysian cinema especially because I think kita sangat kurang lah. Kalau ada pun mungkin dulu Yasmin Ahmad sentuh tentang mu'alaf, but from for Sabahan. Yasmin Ahmad. Yeah. Yasmin Ahmad is powerful. Yeah. But not as powerful as this. Because itu macam it's a different demographic. Ya, Kan? betul. Dia macam macam mana? Kalau kau tengok di Sabah, macam kau sentuh satu hal kan, macam berapi terus. Semua orang akan even kalau kau if you mean good dan kau puji, orang macam kau mau apa ni? Ya. Kenapa kau buat begini? Apa kau punya intention? So apa lagi kalau dia highlight benda yang very very sensitive macam ni, Betul. dia akan spark sangat banyak kontroversi. Kau ada terfikir yang ini akan jadi the next syurga dalam botol? Soalan si Mus lah tu. Dia cakap dia filem ini antitesis mungkin kepada syurga dalam botol. Antitesis. Antithesis. Sebab orang mungkin ada orang Sabah cakap ini filem kan orang-orang PTI. But what defines film PTI kan ataupun filem Sabahan misalnya. Jadi filem dua-dua isu ini isu-isu sensitif ya. Betul. Satu tentang kewarganegaraan, satu tentang berpindah agama ya. But memang
Ada kan ya? Mhm. Saya rasa Mhm. as a person, kalau kau letak dia dalam syurga dalam botol atau dalam Nina Vow, Hmm. dia macam satu social displacement yang sama. Ya. Dia di sini, dia bukan sini atau bukan sana. Dia di sini, dia macam mencari. Mm-mm. Saya mau pergi sini, saya tidak mau di sini sudah. Ya. Dia ada something yang very Sabahan saya rasa. Why very Sabahan? Because we don't know our own identity. Itu sangat-sangat nampak sekarang. Orang mungkin tidak sure apa yang dia nampak sekarang. Oh, kalau Sabah memang dia begini. Kalau Sabah memang begitu. Macam saya kenal ni orang. TK. Hai. Oh my God. Hello. Halo, how are you? Dapat. Okay. Ya, sip. Wow. Okay, that was CK. Mana saya tadi? Sensitivity, Sabahan, So, Spark. identity. Ya, identity. Because okay, first we were colonized. Mhm. We were colonized, and then kita merdeka, so called. Technically, yeah, we have our own country, we have our own system. But in all of this kan, kita orang KDMR, Ya. Bajau, Suluk, Iranun, kita makin terlampau banyak assimilation sampai, oh kau orang apa? Oh saya Bugis. Melayu lah tu. Terus yang, that was a conversation we got here. Terus yang, Bugis lah bukan Melayu. Oh tapi sini Bugis ialah Melayu, anda Melayu. Terus yang, wow. Ya. Terus sekarang kita sudah ada, oh kau apa? Saya Rungus. Oh KDMR lah tu. Iya, So, yang, betul. so what is this KDMR? Ya. Dia macam mau payung semua orang. Like, it sounds very political, kan? Dia Yes. macam untuk political gain. Padahal Rungus is Rungus lah. Dia ada dia punya Ya. specialty sendiri. And we have our own specialty. Tapi kita tidak berseri sudah as Ya. Sabahans. Kita ikut saja. So I feel like kau punya film, bila we are brave enough to choose to be apa yang kita mau, that's the first step of realizing yang kalau saya tahu, saya kenal saya punya agama macam ni, what else? Maybe kita mau mendalami kita punya suku ni apa. Sangat tiada sudah saya rasa. I mean, kau pergi Hong Kong Ya. waktu keamatan, there's no identity sana. Ada lah identity Carlsberg, identity U-Mobile. Ya. I mean, not to diss any brands lah, but it's commercialism lah. Ya. So, I don't see. Saya risau. Ya. So bila ada filem-filem yang mengetengahkan identity kan, saya sangat happy. I feel like you guys are going somewhere ni. Ya, I think juga saya inspired dari Indonesian filmmakers sebab waktu saya belajar, saya berpeluang pergi festival filem. Waktu buat Prebet Sapu juga, even sebelum buat Prebet Sapu 2021, kita pergi festival filem. Kita belajar tengok dorang buat filem apa. Jadi ada satu film director di sana nama yang kira macam maestro lah, orang penting dalam perfilman Indonesia, nama dia Garin Nugroho. Dia cakap bila kita buat filem itu kita kena ada kegelisahan sebagai pembikin filem, film director, kita mesti ada kegelisahan. So saya, jadi saya itu macam spark saya something yang new, because bila kita buat filmmaker, kenapa? Why you wanna be a filmmaker? Kan, jadi ada satu
intention ataupun statement yang kau kena faham why you wanna be a film director is because ada isu kegelisahan yang kau mau sampaikan. Jadi saya rasa saya mencari yang itulah, apa kegelisahan saya sebagai seorang filmmaker dari Sabah, isu identiti apa yang ingin saya bawa dalam filem, ya adalah sebagai seorang kadazan, apa dia. Jadi satu yang observation saya yang itulah tentang kan bila kita berpindah agama, apa kita punya pendapat community, family kita, agama itu mungkin dikaitkan dengan budaya, politik, social. Jadi apa ya? Jadi itu yang mungkin saya fikirkan lah, ya, dan saya cari. Jadi kegelisahan itu mungkin sampai sekarang mungkin kita tidak dapat jawab, tapi kita masih sharing lah. So I like to hear. Rasanya I don't think you need to answer the question. Yes, Kan? Kita biar dia open macam tu, dan orang lain akan rasa dia punya misteri tu macam mana. Ya. Oh. Saya pun saya rasa macam if this thing doesn't worry you, kalau kau tidak ada yang bikin kau geregitan, geram, then it won't be an issue. Ya. Dia macam tidak payah buat filem lah kalau macam tu. Let's go to the film. Siapa bikin Nina Vow? Ya, saya rasa sangat bersyukur sebab ada peluang tu lah. Saya rasa kalau banyak orang yang membantu dan even saya sendiri tidak sangka yang ini boleh jadi filem pun. Mungkin dia bermula dari filem pendek. Saya tidak sangka dia boleh jadi filem panjang. Tapi ini sebab juga saya support lah daripada dapat government grant, My Creative Ventures, dan orang-orang yang sudah pernah tengok filem Nina Vow. So one of the producers dia cakap, I think this should be in a feature film. We want Nadira? this. Bukan, si Lorna nama dia. Oh. Ya, so dia dalam salah satu board untuk this grant lah. Kebetulan itu adalah grant untuk COVID grant untuk untuk filmmakers. So I dapat grant yang sama dengan si Nadira. Ya, grant untuk COVID grant tu lah. So 2 filmmakers from Sabah dapat. Dan kebetulan memang macam saya cakap tadi, Lorna sudah tengok ini filem. Dan selepas Lorna, even until now dia masih sangat supportive. Dia tanya filem tu sudah siapkah, mau hantar di festival mana. Jadi Nice. ya dia sangat membantu lah ya filmmakers. Ya, very supportive. Macam kamu dapat award kan? Was it Award awards? belum, but kita screening di festival. Oh, it wasn't an award. Saya meng-scroll saya betul. Ya. So saya nampak, kau tahu kalau dia tulis ada down di siring, Ya. dia macam they got something. Saya okay, nanti mau tengok. scroll tertidur. Kau punya pelakon, kau Betul. punya kru, kau punya orang-orang yang terlibat ni, dirang were they technically there atau dirang pun dengan dirang internalize ini isu? Untuk sebab saya punya pelakon, especially karakter tu memang saya kena cari orang yang betul-betul faham lah, dan bila kita buat casting, yang saya rasa yang betul-betul profesional adalah si Jovinia sajalah. Yang bapa dia dengan dia punya kakak dalam filem tu first time, jadi diorang tidak pernah berlakon. Jadi itu salah satu challenging juga untuk saya, untuk to make them understand tentang acting. Tapi sebenarnya saya rasa sebab saya pilih dia orang sebab experience dan kefahaman dia orang tentang isu tu. Even like bapa tu kan dia ada anak yang sudah convert. Jadi bila dia balik casting dia cakap, saya faham perasaan bapa tu macam mana. I think itu yang penting untuk saya ya. Jadi sangat match dengan feelings, emotions yang macam mana mau bawakan. Jadi itu jadi kita buat workshop, kita buat rehearsals, kita tengok cara scene itu kita buat. Jadi itu membantu juga lah saya rasa untuk orang yang mungkin first time. Ya. Untuk kru, saya rasa saya sangat
ya bertuah juga sebab untuk especially our technical crew dari Indonesia. Hmm. Yang ni saya jumpa diorang waktu di festival film di Jogja di Indonesia 9 tahun yang lalu. Only after 5, Wait, your 6, crew 7 is years. international? Ah? Your crew is international? Yes. Damn, okay. Itu pun sebab ya sebab kenalan di festival. Saya rasa kalau saya tidak pergi festival itu mungkin saya tidak kenal dia orang. Dan it's not because international mesti banyak duit. Oh no, yeah, because kita sudah ada mutual understanding tentang saya tengok filem di Indonesia, orang boleh buat filem yang macam ni bukan dengan harga yang mahal pun, tapi ada isu. So I want that experience. Jadi bila saya cerita tentang this film tentang conversion, tentang pindah agama, jadi orang cakap, oh yes, we can relate with this story and we want to join you for this project. Wow. Ya. Cara kerja orang Malaysia sama Indonesia macam mana? Ya, I think sebab dorang sangat memang, saya punya DP itu kan, director photography itu dia sudah buat for commercial untuk Riri Reza, pengarah-pengarah filem besar di Indonesia. Jadi dia ada pengalaman yang sangat banyak. Jadi bila saya sinergi dengan orang kita di Sabah kan, jadi dorang pun banyak belajar lah. Jadi dia mungkin dia buat banyak yang main technical, camera operation dan sebagainya. So kita punya kru-kru dari KL pun ada, Sabah pun ada. Jadi kita sama-sama belajar culture kerja di Indonesia dengan Malaysia. Ada perbezaan tapi sama-sama belajar. Di Sabah kau kerja sama siapa? Kalau di Sabah, dorang si Chester ada, Chester. ya. Chester. Ya, and then Sugeng, itu pun dia banyak buat untuk filem si Steven, si Nakagon. Jadi dorang memang buat TV drama, filem juga di sana lah. Jadi ada kru-kru dari Sabah yang kita buat sama-sama juga dengan dorang. Wow. Makin saya tanya soalan macam saya perasaan tu makin bangga ni. Wow, this film is huge. Boleh saya tanya berapa sudah kamu habis untuk bikin ni film? Setakat ini masih berjalan lagi tu budget, itu duit sebab belum rilis di panggung. Betul. Costing untuk promotion, distribution. I think sekarang close to 600 plus because we got the grant from My Creative Ventures 600,000. So kita spend mostly yang itu until post production lah. Sebab kita punya sound pun I'm very lucky because kita punya music director from Japan. He's not from Japan but he's based in Japan. So saya berpeluang pergi Jepun juga. He's from Sarawak and our musicians are dari Japan lah, dari Jepun. Tapi itu pun collaboration ini pun sangat organic yang macam Bebra, it's okay, we can help you on the music arrangement because he's from Sarawak, Borneo juga, and we want to tell the spirit is the same, I think, to tell Sabahan story and this story yang kita jarang dengar. So people are excited to work with you. Ya, syukurlah ya. Baguslah. Ya, saya sangat bersyukurlah untuk itu. This shows yang bila niat kau ngam, everything falls into place. Ya. Kembang bulu. Apa yang kau expect to see when this thing hits the cinema nanti? Ada expectation langsung atau Saya macam mana? curious juga sebenarnya sebab especially macam kita sebut ini sangat sensitif kan. Jadi sebab kalau kita tengok trailer apa semua, kami tidak sentuh sangat ini tentang conversion, religion conversion. So saya curious dan saya excited juga mau tahu apa respon lah juga sebenarnya. Sebab ada kru dalam filem yang especially di Sabah yang belum tengok filem ini yang sudah siap. Tapi filem ini sudah tayang di Indonesia, sudah tayang di beberapa tempat kan. And so far I think the feedback tidak ada yang macam terlalu filem ini kan agak negatif lah. So far it's very positive dan ramai yang cakap filem ini juga sangat subtle dan sangat lembut tentang dia lembut tapi dia sebenarnya dia ada. You have to read between the lines lah. Yeah. Tapi could it be because
Indonesia is very liberal when it comes to Mm-mm. religion. Hmm. Mungkin dalam punya opinion sangat Ya, okay ba betul. ni? Is it like that? And nanti kalau datang sini dia lain frekuensi. Cik saja mau kasih takut orang. Ya, itulah. So, saya pun fikir macam dorang ni mesti terbuka apa semua kan. Tapi saya ada juga soalan-soalan cakap, oh filem ini sebenarnya agak sensitif. Jadi saya rasa, oh di Indonesia pun anggap ini sensitif. Saya ingat hanya di Malaysia atau di Sabah saja kan. Dan cakap, oh tidak, di Indonesia pun kita pun masih anggap ini masih tabu, masih sensitif. Tapi untuk filem Ninava ni tiada yang setakat ini. Syukurlah belum ada yang spark macam, oh kena ada kontroversi terlalu ya. Belum yang itu. Boleh saya tanya macam mana kamu market ni barang? Hmm. Supaya should I ask that question? Macam mana siapa begini. Siapa yang kamu who's your target audience? Yang is it like the general public atau certain type of people? I think susah juga. Tapi sampai saya rasa I think because this is a family story I think, and because mungkin ada isu-isu sensitif itu, mungkin dia ada jadi layer tambahan yang mungkin akan nampak isu ni lebih sensitif lah. But this is a family story. Saya macam teringat itu filem, ini tidak kaitan lah, tapi saya rasa macam itu perasaan sama macam apa tu yang dia filem Thailand ke tu yang dia Thailand tapi orang cakap Cina, saya rasa yang pasal dia punya grandma mau meninggal tu. Oh, okay. Yeah. What was the title? A Million grandma, Things ke apa? million, Kan, ya. gitu kan. Dia macam the idea, the perception, saya rasa macam it's a family film. Tapi bila kau tengok kan, macam it's very niche to the young nowadays. Young meaning yang bukan tua mau sakit atau meninggal. So bila saya tengok tu kan macam di sini bah. Ya. Yang saya terasa betul yang saya sudah call mami saya kan nyari ya. Ya. Saya sudah, dia betul-betul kasih ingat yang kau ada mama geng. Ya. Are you going to do something about this? Kau fikirkah pasal dirang kau ingatkah dirang? Ya. So I feel like if bila kau cakap gitu kan saya teringat ni film and trying to apply that into Nineveh, mungkin saya boleh cakap Nineveh ni akan kasih ingat saya yang Christian. Kau ada family member, kau ada kawan, kau ada someone yang sudah convert. So instead of kau judge dirang, so mungkin kau boleh fikir dengan empathy. Okay, ya. Waktu Cuba. screening di Madani hari itu di Indonesia kan, ada ramai lah yang datang, ada yang parents dia bawa anak dia 8 tahun. Dan habis screening tu, saya ada satu mama tu dia datang jumpa saya, dia cakap, "This is my son, umur dia 8 tahun. Thank you for the film." Anak saya tanya, "Mama, kalau lepas dia tengok tu film dia cakap, "Mama, kalau saya pindah agama, how do you feel?" Anak dia 8 tahun, dia cakap tanya soalan tu selepas dia tengok ini filem. So, kalau dalam ini filem kan kami punya rating kan 16 bah. So, di Indonesia anak kita fikir macam anak yang 8 tahun pun sudah boleh berfikir. Kalau kita kan LPF tu untuk menyekat ataupun untuk ini kan, sebenarnya anak kita umur yang ini sudah ada fikiran yang Kritis. yang sangat kritis kan. Jadi saya pun wow, anak dia boleh tanya soalan. Dia cakap I was very surprised bila anak saya tanya ini soalan selepas dia tengok kau punya film. But for me, this film dia tidak judge either you're Muslim or you're Christian. Okay. And it's spark. And this family is Muslim, Christian? So dia share, dia cakap dia juga convert. Oh. Tapi
conversion pun sangat complicated. Jadi dia ada isu family dan sekarang dia balik pergi agama asal dia lain. Okay. Jadi dia yes. So kalau mau cakap target audience, even saya teringat tu yang budak 8 tahun pun kan, pun dia boleh. Ini bukan untuk college student saja. Ya. Ya. Okay. Yo kan, to put that in perspective, apa yang saya fikir tadi sangat tidak relevan sudah. Ya betul lah. It reminds me of my daughter juga. Ya. Dia akan tanya soalan yang dari mana kau dah tahu, dari mana kau belajar ni? Because I don't think maybe YouTube, her circle of cousins sekarang, I mean they talk, yang kami tidak paham apa dia punya topik-topik. And sometimes she would just, it comes out of nowhere. Dia tanya pasal, lately because dia orang punya great grandma tidak sihat. And dia nampak sudah yang this is living and this is just being alive. So dia macam is she going to heaven? Ya begitu. Terus saya tidak selesa dengan soalan-soalan begini. Tapi saya sangat bersyukur yang it's happening now. Kalau bukan sekarang, kalau dia lambat lagi lah susah. Dan bila benda-benda macam ni jadi, bila dia start tanya soalan begitu yang hard questions kan, saya tidak boleh kau budak bah. Jadi kau punya jawapan begini punya format, tidak boleh. Because I have seen sudah yang, I mean you've seen her artwork sudah kan. And bila dia tanya gitu, I have to speak as if saya berpodcast sama dia. Saya explain lah kan begini about Abrahamic faith, about apa yang kita percaya, apa yang akan jadi lepas ni. Tapi there are other religions yang dirang percaya yang because dia tanya apa tu karma. So saya pun tadi mana dia belajar tu. Terus yang it has kaitan dengan afterlife atau reincarnation. Terus bilang, because saya nampak satu video kalau dia mati, the next life dia jadi butterfly. So, okay, that's a different topic, but we can go into this. So saya cakap lah begini. Your great grandpa dulu believes in this. Yes. So we were Hindus and dirang practice ni barang. So kalau kau jahat sekarang, kau jadi macam mana? Kalau kau bagus sekarang, kau jadi macam. So saya mau tunggu yang satu lagi tu. Ada 2 orang kan. Yang satu kali yang satu lagi besar, then we gonna have another round. Yes. Ya betul lah kan. Dia your target audience is everyone. Akan meletup kan ni? I don't know. Tidak tahu. AB hari tu saya interview. So dia saya tanya lah. Macam I think it was in the episode. Kau budget berapa lah kan? Dia cakap because dia punya grant is Finas grant kan? Yes. 500,000. Betul. Dia bilang kan kalau boleh limpas sikit 500,000, okay lah. Betul. At least nampak dia punya hasil dan untung sikit. Belah otak. Ya, betul. Banyak. Wow. Yes. Sangat-sangat overshoot. Okay. I think I'm saving the best question for this last scenes. Coming back to you, kau punya experience with conversion, your perspective sebelum kau bikin ini film dan selepas kau bikin ini film. Okay. Is there any effect on yourself when you self-reflect ke apa? Yes. Jadi saya rasa dalam filem ini pun saya berproses juga dan because it's a semi adaptation kan, semi bio.
Jadi saya rasa buat filem ini buat untuk saya menerima saya punya past experience. I was a Christian before, dan persoalan-persoalan saya tentang kan dalam even short film ada soalan tentang kenapa Islam. Jadi soalan itu adalah soalan saya dulu kepada kawan-kawan saya, kepada orang-orang yang berpindah agama, kenapa Islam. Jadi itu soalan yang saya cari dulu. Ya, and proses untuk saya lah. Jadi saya rasa selepas buat filem ini pun mungkin tidak selesai, tapi Ada saya persoalan rasa baru? mungkin persoalan baru. Saya rasa saya mau mungkin mau dedicate film ini mungkin jangan untuk anak saya nanti in the future. Mungkin orang akan buat pilihan juga, orang akan berhadapan dengan Kan? pilihan-pilihan kehidupan juga, dan maybe reflect dulu siapa ya mereka ya. Mm-mm. Jadi I think film ini bagi saya peluang lah untuk ya communicate maybe ya tentang siapa kita dulu ya. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Saya suka nih film, the idea of this film yang Yeah. wait, is this a spoiler? Because okay, we're not talking about this film. We're talking about the idea of the film. Mm. I love that it is an open-ended question. Mm. Dia macam if you ever need to think about this, then maybe this film boleh guide kau sikit. Oh, Gitu faham. kan? Do you see it this Yeah. way? Macam Ya. kalau kau terfikir untuk convert, cuba kau tengok ni film dulu. Yeah. And you would Mm-mm. kinda gauge kau di mana. Boleh? Boleh Itulah. macam tu? Sebab bila saya tayang short film pun kan ramai yang share experience lah, macam oh saya punya girlfriend pun macam ni. So then orang mula bertanya macam, so what do you think I should do macam untuk to help my girlfriend. I said I don't know, mungkin saya tidak boleh ini, tapi mungkin kita dapat experience yang sama. Jadi saya rasa connection tentang ya life dan experience itu ada ya. Tapi untuk saya cakap oh kau kena buat ni kena buat itu tidak boleh. Jadi kalau macam Egan cakap oh mungkin kau kena tengok ini filem kan, jadi I think itu ya itu mungkin boleh jadi ya connection yang rasa tu sama kan. Contohnya dalam short film ni Nawa kan dia punya ending itu tidak ada, tidak jelas, pintu yang tidak tertutup rapat. Jadi one of the juries dia cakap I like the ending because it's not the ending pun. Dia boleh jadi permulaan untuk cerita ini. Dia ada banyak persoalan dan kau membuka cerita itu, kau tidak tutup cerita itu. Jadi ya, I personally saya suka The style. new shoes? Yeah, the new shoes dalam short film. I think itu juga It's very symbolic. The whole thing is very Yeah. symbolic kan? Dia macam okay, the shoes yeah. dari kasut lama pergi baru, and then the plant dia bukan siram yang sudah mati. Dia kasih tukar dulu yang baru, baru dia siram yang baru. So what is that? Actually yang itu kan saya dapat idea. What sparked me was saya pergi satu visit di galeri di Balai Seni Visual. Okay. Kebetulan ada satu galeri tentang flowers. So Right. ada filosofi lah tentang about flowers, about nature. Flowers it blooms silently and it dies silently. So itu spark saya because nature dengan human experience saya rasa I think I could relate to that because kan it blooms silently, it dies silently. So I think dalam filem itu adalah tentang kita yang mungkin kita dulu siapa dan sekarang kita siapa kan. Dan menjadi orang yang baru, hope. So saya guna itu simbolik lah apa yang saya inspired from that. Experience tengok pameran bunga dan filosofi itu.
So saya apply dalam filem because I think dalam filem banyak benda yang sensitif yang kita tidak boleh cakap, but we can represent through visually secara subtle. Seperti inilah. Mungkin ini juga saya belajar dari filem-filem yang Dr. Norman selalu tayang, filem-filem Iran. Kan mereka sangat sensitif dan tidak boleh macam banyak restrictions lah, censorship dan sebagainya. But they can still tell story very interesting kan. Isu dia sangat dramatik tapi sangat sangat subtle. Ya, jadi saya belajar itu dari filem-filem dari filem-filem Iran, filem-filem Jepun juga lah. Ya. That last scene itself menunjukkan yang film ini sangat deep, sangat dia bukan yang if you know you know, tidak. You need to learn these things. Kau kena faham the philosophy behind what is the plant, what is the shoe, what is the door. Dan kenapa dia begitu? Because these three things is three separate elements yang kena bikin in one take. Terus macam nampak simple. Macam nampak yelah. Plan dia mau mungkin Christmas mau dekat, dia mau kasih hias pun ada. But it's not. Something else is happening here. So bila saya nampak tu, and then I know yang Nina Vow yang full version is coming out, saya macam anticipate other visual languages yang akan keluar. Makin banyak kah symbolism? I think this one because saya ada deal dengan secrets from other characters as well. Jadi ada tapi mungkin tidak mungkin tidak sedalam yang short film Tidak lah. terlampau artistik lah kan. Ya. Nanti terlampau deep lah kan. Ya. But I don't know, I'm a visual artist. Saya sangat appreciate barang-barang begini ni. 1.5 jam. Really? Anything you want to add? Yeah, thank you Egan for the invitation. Ya, saya rasa ini podcast pertama dari Sabah dan I'm very open dan yang mungkin kita betul-betul sama sit down and discuss about the film. Ini belum membedah lagi nih. Saya takut nanti kena spoil. Maybe another trip. Promote film. Kita bikin snippet nanti masuk TikTok ke apa? Okay, boleh. Hai semua, saya Bebra di Saya Bebra di Sip Sip Show. Saya ingin mewar-warkan atau saya ingin menjemput semua untuk menonton bersama-sama filem Nina Vow nanti di panggung. Ada beberapa tempat di Sabah. Okay, jangan lupa 4 hari bulan Disember 2025 ini. Tidak lama lagi. Okay, bawa kawan-kawan, family, tengok filem Nina Vow. Cerita tentang kita, Thank you for saying yes again. Thank you, Egan. Saya sangat happy 1-2 bulan ni dengan apa yang saya nampak in our local cinema, especially for Sabah. Malaysia memang bagus lah. But for Sabahans, I think there's first there's AB. I mean, go back to Chester, then AB, then you. Jangan mention dorang si Katak lagi, dorang si Nova semua. We have all these good filmmakers coming out. Nadira, Michelle ada. CK. Oh my God, banyak. Sangat banyak. I feel our identity as Sabahans terselamat sedikit demi sedikit. If we were to take all these things and put ourselves in it, then I really believe yang kita akan kita boleh elak kehilangan identiti orang Sabah. I feel saya sangat risau when it comes to identity. Thank you for making this film.
I'm sure it's going to be good. Uh, kita jangan cakap pasal sales dulu. Itu belakang. Yang Yeah. penting niat tu bagus. I mean, we've seen niat AB macam mana, and we've seen dia punya hasil macam mana. Yeah. I guess yes, kau akan ada hater. Kau Yeah. akan orang akan bercakap. Yeah. But this is the truth. This is pahit macam mana pun, ini ialah kita, kan? Okay lah, habis lah. Nanti melalut lagi saya. This has been a Sip Sip show. Thanks for watching. Yeah. We'll see you guys in the next episode. This episode was brought to you by Globes, Jan Berhad, and Ilham Atleri. Thanks, Iling. And yalah, go watch Nina Vow and learn something lah. I'm waiting for Zan Azli and Cheryl Bustaman punya review. Wow. All right. Alright, bye. See ya. Thank you. Bye.